Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan masih di bab puisi rakyat, yaitu kita akan mencoba mengenal dan mengetahui kebahasaan atau ciri bahasa pada puisi rakyat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali hari ini dengan berdoa. Semoga aktivitas kita hari ini bisa diridhoi oleh Allah dan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Kita mulai ya. Kita masuk ciri bahasa yang pertama, yaitu pada puisi rakyat ditandai dengan adanya kalimat perintah ya. Nah, kalimat perintah sudah sering kalian praktikkan ya, sudah sering kalian temukan. Misalnya jika kalian dimintai tolong atau disuruh oleh orang tua kalian, nah itu adalah bagian dari kalimat perintah ya. Nah, kalimat perintah sendiri memiliki pengertian yaitu kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penutur atau penulisnya. Nah, kalimat perintah ini memiliki ciri utama ya. Nah, ciri utama pada kalimat perintah yaitu yang pertama, diakhiri dengan tanda baca seru ya untuk kalimat perintah. Ciri yang kedua, ciri utamanya menggunakan partikel lah atau kan. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian cermati puisi rakyat yang Bapak tuliskan ini. Nah, di sini Bapak bacakan salah satu syairnya. Bertobatlah manusia ciptaannya, taatilah perintahnya, jauhilah larangannya, niscaya doamu diterimanya. Nah, pada ciri yang pertama di sini tidak ditemukan ya, karena pada puisi rakyat tanda baca seru pada umumnya tidak dipakai, karena puisi rakyat sifatnya berupa sastra lisan. Jadi penggunaan tanda baca seru tidak digunakan pada puisi rakyat ya, karena termasuk sastra lisan. Kemudian untuk penggunaan partikel lah atau kan dapat kalian temukan di larik pertama, kedua, dan ketiga ya. Ada bertobatlah, taatilah, dan jauhilah. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Selain penggunaan partikel lah dan kan, kalimat perintah juga bisa menggunakan kata-kata permohonan ya. Kalimat perintah ini termasuk kalimat perintah sopan nih. Kata-kata permohonan yang dimaksud bisa berupa kata mohon dan kata tolong, seperti pada penggunaannya di puisi rakyat berikut. Jalan-jalan ke rumah teman, sesat di jalan karena malu bertanya. Para tamu yang budiman, mohon doa restunya. Nah, kata mohon ini termasuk ke dalam kalimat perintah sopan. Ya, sampai sini bisa dipahami untuk ciri bahasa yang pertama, yaitu kalimat perintah ya. Ciri utamanya ditandai dengan kalimat seru, tanda seru, kemudian menggunakan partikel lah dan kan, dan juga bisa menggunakan kata-kata permohonan seperti kata mohon dan tolong. Kita lanjut ke ciri bahasa yang kedua, yaitu adanya kalimat saran ya. Tentu kalian sudah pernah dengar ya kata saran ini, kalimat saran. Nah, kalimat saran ini adalah kalimat yang berisi tentang saran berupa pendapat, usul, atau anjuran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain yang diberikan saran tersebut ya. Misalnya kalian sedang dilanda kebimbangan di dua pilihan nih, pilihan yang baik. Nah, kalian pasti akan meminta saran kan, baik itu kepada orang tua atau sahabat kalian. Nah, itu juga adalah bagian dari saran ya. Nah, pada puisi rakyat juga terdapat kalimat saran tersebut. Biasanya kata yang menandai adanya kalimat saran itu ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, dan seyogyanya nih. Ditandai dengan kata-kata ini ya.
Perhatikan contoh berikut untuk lebih paham. Nusantara banyak dikenal jawara. Mereka adalah pahlawan bestari. Sebaiknya berpikir sebelum bicara agar tak menyesal di kemudian hari. Nah, kata sebaiknya ini termasuk saran yang terdapat dalam puisi rakyat. Biasanya kalimat saran ini muncul pada pantun atau puisi rakyat yang mengandung nasihat ya. Nah, ini kan menganjurkan untuk berpikir dulu sebelum bicara. Oke, paham ya mengenai kalimat saran. Kita lanjut. Ciri bahasa pada puisi rakyat yang ketiga yaitu adanya kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan nih. Kalimat ajakan sendiri memiliki pengertian yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, biasanya ditandai dengan kata mari dan ayo. Contoh pada puisi rakyatnya seperti ini. Jalan-jalan bertemu kenalan, senangnya diajak makan kerang. Ayo patuhi marka jalan untuk keselamatan semua orang. Nah, ini adalah mengajak untuk para masyarakat mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan agar semua selamat di jalan ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan kalimat ajakan pada puisi rakyat yang ditandai dengan kata ayo. Kemudian ciri yang keempat pada ciri kebahasaan pada puisi rakyat ada kalimat seru ya. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan hati nih. Perasaan hati di sini bisa berupa perasaan yang senang, perasaan sedih juga bisa, kagum dan heran nih. Dapat ditandai dengan kata aduh, aduhai, alamak, amboy, hore, senang, dan sebagainya ya. Itu adalah ciri keempat, ciri kebahasaan yang keempat pada puisi rakyat, yaitu adanya kalimat seru ya, kalimat yang mengungkapkan perasaan hati. Oke, ditandai dengan kata-kata di bawah ini ada aduh, aduhai, alamak, amboy, hore, senang, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke ciri bahasa pada puisi rakyat yang kelima, yaitu adanya kalimat larangan nih. Larangan sering kita temukan ya di dalam kehidupan sehari-hari nih. Sebenarnya tanpa ada larangan semestinya kita harus sudah bisa berbuat secara baik dan benar ya. Seperti pada contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk larangan ya. Nah, larangan sendiri memiliki pengertian. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan suatu perbuatan yang ditandai oleh kata jangan dan hindari. Nah, biasanya ditandai dengan kata jangan dan hindari ya, agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, bisa dilihat dalam contoh puisi rakyat berikut. Tanah liat bisa jadi bejana, bisa juga dibuat jadi gelas. Janganlah kamu kejar yang fana, kejarlah saja yang jelas. Nah, pada lari ketiga puisi rakyat yang Bapak contohkan ini ada kata jangan ya. Nah, ini termasuk kalimat larangan. Sampai sini paham mengenai kalimat larangan? Jika belum paham silahkan bisa diulang kembali ya penjelasan Bapak, diputar kembali videonya. Kita lanjut ke ciri kebahasaan puisi rakyat yang ke-6 ya. Oke, kita lanjutkan di ciri bahasa pada puisi rakyat selanjutnya, yaitu ada kata penghubung ya, atau kita sebut biasanya dengan konjungsi. Konjungsi sendiri ada 7 jenis ya. Kita bahas yang pertama yaitu kata penghubung tujuan. Merupakan kata penghubung yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Kata penghubung yang dipakai sebagai penanda hubungan tujuan adalah kata agar, ada kata supaya, kemudian ada kata untuk, kata guna ya.
itu adalah salah satu kata yang menandai adanya konjungsi atau kata penghubung tujuan. Kata ini digunakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Kata penghubung yang kedua yaitu ada kata penghubung sebab atau kausal ya. Merupakan kata penghubung yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Dapat ditandai dengan kata sebab, kemudian karena. Kata penghubung yang sering muncul pada puisi rakyat yaitu ada kata penghubung akibat. Kata penghubung yang ketiga, kata penghubung akibat adalah kata penghubung yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Biasanya ditandai dengan kata akibatnya, kemudian sehingga, sampai, maka, dan sebagainya. Kata penghubung yang keempat ada kata penghubung syarat. Kata penghubung syarat adalah kata penghubung yang menjelaskan bahwa suatu hal dapat terpenuhi jika syarat yang ada telah terpenuhi ya. Biasanya ditandai dengan kata jika, kemudian ada kata jikalau, andai, andaikan, seandainya, kemudian asal, asalkan, bila, dan bila, apabila, bila mana. Itu adalah kata penghubung syarat ya, untuk menjelaskan bahwa suatu hal dapat terpenuhi jika syarat yang ada telah terpenuhi. Ini ditandai dengan kata-kata seperti ini nih, biasanya kata penghubung syarat. Kita lanjut ke kata penghubung yang kelima yaitu kata penghubung konsesif ya. Kata penghubung konsesif merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam induk kalimat. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata walaupun, ada kata meskipun, biarpun, kendati pun, dan sungguh pun. Itu adalah kata-kata yang menandai adanya kata penghubung konsensif ya. Ada 5 kata ini, walaupun, meskipun, biarpun, kendati pun, sungguh pun, dan seterusnya. Konjungsi yang sering dipakai pada puisi rakyat yang keenam yaitu ada kata hubung atau penghubung perbandingan ya. Kata penghubung perbandingan biasanya digunakan untuk membandingkan dua hal nih. Oke, dapat ditandai dengan kata seperti, ibarat, juga, bagai, dan laksana ya. Jadi ini kata penghubung ini digunakan untuk membandingkan dua hal nih. Ditandai dengan kata seperti, ibarat, bagai, dan bagaikan. Juga ada kata laksana ya. Yang terakhir, jenis kata hubung yang sering muncul pada puisi rakyat yaitu kata penghubung cara atau konjungsi cara. Kata penghubung cara digunakan untuk menjelaskan cara atau proses ya. Biasanya ditandai dengan kata dengan. Oke. Itu adalah kata penghubung yang ada pada puisi rakyat. Ciri bahasa pada puisi rakyat salah satunya adanya kata penghubung. Kemudian ciri bahasa yang terakhir yaitu puisi rakyat adanya kalimat tunggal ya. Nah, kalimat tunggal apa sih? Tunggal kan artinya satu nih. Tadi kalau kalimat tunggal, kalimat yang bagaimana? Nah, kalimat tunggal memiliki pengertian kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat ya. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh berikut nih, pantun berikut nih. Sore-sore aku minum teh manis, ku bersantai sambil main rubik. Jika ingin hidup harmonis, saat bertemu ucapkan tabik. Nah, sekarang kalian perhatikan larik pertama ya pada kata kalimat sore-sore ini nih. Nah, sore-sore aku minum teh manis. Nah, di sini
pada kalimat ini hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Nah, kalimat yang seperti inilah yang disebut dengan kalimat tunggal. Adapun unsur-unsur lain seperti keterangan maupun objek boleh tetap ada ya, tetapi untuk subjek dan predikat harus memiliki satu ya. Jadi kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat saja. Sampai sini bisa dipahami tentang kalimat tunggal. Oke. Hari ini pelajarannya sekian sampai di kalimat tunggal. Diingat-ingat kembali ya bahwa kebahasan pada puisi rakyat ditandai dengan adanya kalimat perintah, kemudian adanya kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, kalimat larangan, kalimat tunggal ya, dan juga kata penghubung. Jangan sampai lupa. Untuk kalian lebih memahami bisa diputar kembali video Bapak. Kalau belum paham juga boleh bertanya langsung di nomor WhatsApp Bapak ya, silakan dihubungi. Materi ini silakan dicatat, kemudian nanti kumpulkan catatannya, akan Bapak share link untuk pengumpulan catatannya. Untuk hari ini pelajaran ini kita sudahi dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Sekian dari Bapak. Ya, pesan Bapak jangan lupa sholatnya ya, jangan ditinggal nih, jangan sering-sering begadang, tetap sholat subuh terutama. Oke, sampai berjumpa di minggu depan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.